Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murteka Sof Nurandani, NIM 192111127 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3D. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang bertemakan tentang Muhammad Al-Ghazali. Di awal tadi saya sudah menjelaskan tentang biografi Muhammad Al-Ghazali, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir Muhammad Al-Ghazali tentang Al-Quran. Kerangka berpikir Muhammad Al-Ghazali tentang Al-Quran ini, pemikiran Muhammad Al-Ghazali tentang Al-Quran tersebar di banyak buku. Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa Al-Quran kitab suci komprehensif yang tidak mungkin dilepaskan dari diskursus kehidupan beragama dan masyarakat, karena ia sanggup merespon segala bentuk dinamika masyarakat yang terjadi pada setiap masyarakat, yang terjadi pada setiap zaman. Ada beberapa poin yang ingin ditegaskan Muhammad Al-Ghazali ketika berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu pertama, Al-Quran adalah kitab komprehensif, sumber utama bagi kebudayaan, pengetahuan, dan keilmuan, di mana di dalamnya ada suatu kesatuan dan kepaduan maksud. Menurutnya, ketika Al-Quran berbicara tentang semesta, misalnya pada saat yang sama ia sedang membangun fondasi akidah dan membangun akhlak mulia. Membaca semesta, realitas, dan sejarah membawa pada iman, mengatakan pada tauhid, dan membangun akhlak. Yang kedua yaitu memahami sunnah istimaiyah. Sunnah istimaiyah di sini adalah suatu aturan baku dan konstan yang berlaku pada ranah sosial kemasyarakatan, yang kemudian diintrodusir dan diperintahkan oleh Al-Quran untuk dicermati, dipelajari, dan dipedomani manusia dalam kehidupan mereka. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut diperlukan pembacaan yang teliti dan mendalam atas ayat-ayat Al-Quran serta pengamatan yang jeli terhadap jejak langkah umat terdahulu. Berbekal pemahaman tersebut diharapkan mampu melakukan perubahan sosial dan menciptakan iklim kehidupan yang kondusif. Yang ketiga yaitu memahami teks sejarah ruh kekinian. Ambil contoh dalam ayat tentang besi dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Pemahaman awal tentang ayat ini adalah bahwa Allah telah menciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakannya dalam membela agamanya. Tujuannya jelas, yaitu mempergunakan besi dengan menjadikannya pedang atau tombak untuk membela agama Allah. Namun, kata besi dalam napas kekinian tidak lagi hanya identik dengan pedang atau tombak, melainkan tank tempur, kapal perang, dan peralatan perang canggih lainnya. Kini membela agama Allah bukan lagi dengan tombak atau pedang, melainkan dengan peralatan perang modern itu. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu menangkap makna Al-Quran secara utuh dan menyeluruh. Yang kelima yaitu berbeda pendapat bukan berarti berbeda agama. Muhammad Al-Ghazali meyakini bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang saling mengikat. Ayat-ayatnya
memuat topik yang spesifik. Ayat-ayat yang membahas satu tema juga saling melengkapi dan menyempurnakan. Di sisi lain, ia juga meyakini bahwa setiap surat menggambarkan adanya kesatuan tematik yang saling berhubungan dengan yang lain. Selanjutnya, dengan berkeyakinan bahwa Al-Quran itu suatu kesatuan, Muhammad Al-Ghazali menegaskan bahwa susunan dan urutan ayat dan surat dalam Al-Quran juga merupakan suatu kesatuan yang kokoh, akurat, dan serasi, mengingat ia sepenuhnya didasarkan atas petunjuk wahyu. Muhammad Al-Ghazali juga menjadikan prinsip kesatuan tematik Al-Quran sebagai dasar pembaharuan pemikirannya. Menurutnya ada 5 tema pokok yang dikandung oleh Al-Quran sebagaimana yang dituliskan Muhammad Al-Ghazali, yaitu pertama, keesaan Allah; kedua, semesta adalah dalil wujud keberadaan Allah; ketiga, yaitu kisah-kisah Qur'ani; keempat, kebangkitan dan pembalasan; serta kelima, yaitu pendidikan dan pembentukan hukum. Dari kelima tema ini sebenarnya ditunjukkan untuk saling menopang dan menguatkan topik utama Al-Quran, yaitu tauhid. Adapun dalam penafsirannya, Muhammad Al-Ghazali menjadikan prinsip kesatuan tematik surat Al-Quran sebagai dasar tafsirnya. Dengan kerangka berpikir yang demikian, Muhammad Al-Ghazali telah mengaplikasikan prinsip-prinsip yang dipegangnya tersebut dalam suatu bentuk karya penafsiran utuh Al-Quran, yaitu kitab Nahwa Tafsir Maudhu'i li Surah Al-Quran Al-Karim. Dalam perkembangannya, tafsir maudhu'i mengambil 2 macam bentuk kajian. Pertama, tafsir maudhu'i yang umum diketahui atau tafsir tematik tema tertentu, yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan suatu masalah tertentu, kemudian disusun sedemikian rupa dan ditafsirkan secara tematis dengan menganalisis berbagai seginya. Adapun bentuk kedua adalah tafsir maudhu'i surat. Metode ini menekankan pada pembahasan satu surat yang dilakukan secara menyeluruh dan utuh, dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menghubungkan masing-masing masalah yang dikandungnya satu sama lain, untuk menunjukkan bahwa pembahasan surat tersebut betul-betul utuh dan cermat. Dalam kitab tafsir Nahwa Tafsir Maudhu'i li Surah Al-Quran Al-Karim, Muhammad Al-Ghazali mengatakan, tujuan yang saya usahakan adalah menghadirkan sebuah tafsir tematik untuk setiap surat Al-Quran. Tafsir ini membahas semua surat secara global, mulai dari awal hingga akhir, menjelaskan kaitan-kaitan yang secara implisit ada padanya, membuat awal surat sebagai pendahuluan untuk akhir surat, dan akhir surat menjadi pembenaran untuk awalnya. Metode tematik yang ditempuh Muhammad Al-Ghazali tersebut memberikan ruang yang cukup bagi pembaca untuk berinteraksi dengan Al-Quran lewat perenungan, penafsiran, dan refleksi yang konstruktif. Berdasarkan pengakuannya, hal tersebut memang disengaja. Dia memilih beberapa ayat dalam sebuah surat yang mendukung tema utama surat yang bersangkutan dan menyerahkan beberapa ayat lainnya kepada pembaca untuk dikelompokkan sendiri pada konteks atau subtema yang sesuai. Hal ini agar pembahasan tidak panjang dan bertele-tele. Ringkasnya, dalam penafsirannya tersebut sangat dijelas didapati bahwa Muhammad Al-Ghazali berusaha menempatkan al-akal dan al-nakal secara seimbang untuk mendapatkan pengetahuan rasional, kritis, dan logis dengan penyampaian yang menggunakan bahasa yang sederhana menjadi ciri khas penafsirannya. Untuk penggunaan rayu dalam penafsiran, Muhammad Al-Ghazali memberikan batasan khusus. Pertama, mampu melihat Al-Quran dari sisi dialek bangsa Arab. Kedua, bersandar pada hadis-hadis sahih dan menjauhi hawa nafsu. Yang ketiga, mengetahui asbab
nuzul sebagai media penjelasan karena banyak pendapat penafsiran yang muncul dan menempatkan nas sesuai realitas kehidupan. Keempat, tidak keluar dari kaidah logika dan akal sehat, tidak bertentangan dengan arti makna yang dikandung lafalnya. Kelima, penafsiran tidak bertentangan dengan tujuan umum yang digariskan Al-Quran. Keenam, memanfaatkan kegiatan ilmiah dan pengetahuan yang ada dalam masyarakat untuk mengkaji ayat-ayat, dan pada saat yang sama ayat tersebut juga dapat dikajikan landasan umum untuk mengarahkan sebuah kajian pemikiran. Sekian presentasi dari saya tentang kerangka berpikir Muhammad Al-Ghazali tentang Al-Quran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apabila ada salah ucap dalam menyampaikan materi tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber pembahasan ini dari artikel jurnal penulis Wardatun Nadhirah yang berjudul Hermeneutika Al-Quran Muhammad Al-Ghazali, telaah metodologis atas kitab Nahwa Tafsir Maudhu'i li Surah Al-Quran Al-Karim dari Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Hadis volume 15 nomor 2 Juli 2014.